Di zaman sekarang Pak, orang muslim perkotaan tuh banyak yang kemudian dengan kerennya mengatakan kita tadabbur Al-Quran. Kita tadabbur, di mana-mana ada muncul istilah tadabbur. Tapi begitu saya tanya, yang dimaksud dengan tadabbur apa? Dia baca terjemahannya Pak. Lalu dengan terjemahan itu dia ngarang-ngarang, oh mungkin maunya gini kali ya, mungkin maunya gini. Nah itu tadabbur. Saya bilang itu bukan tadabbur, gitu. Itu ngarang dari hasil terjemahan yang nggak presisi. Lalu dia cari-cari kira-kira maksudnya begini begitu, nggak sesuai. Jadi yang sebenarnya harus dilakukan adalah membaca kitab tafsir, karena disitulah penjelasan para ulama lengkap, detil, presisi. Nah hanya saja kita memang tidak terbiasa membaca tafsirnya, kita hanya membaca ayatnya saja, karena udah yakin kalau kita baca ayatnya, paham nggak paham, satu huruf itu sudah dapat 10 kebaikan. Walaupun nggak ada artinya, kita baca alif lam mim, udah dapat 30 kebaikan. Paham nggak paham. Nah kalau udah dapat kebaikan, ngapain lagi mikirin pahamnya? Nggak usah lah, yang penting dapat kebaikan aja, yang penting dapat pahala, kan gitu ya. Nah maka kejadiannya memang agak unik. Ada orang mau sakratul maut bacain Quran, gitu kan. Cuman kalau ditanya itu maksudnya apa? Maksudnya Allah ngomong apa di situ? Nggak tahu lah, yang penting baca aja, gitu kan. Cuman sekedar dibaca, tapi kemudian dia tidak paham isi dan pesan dari Allah tuh maunya apa. Nah, itu nggak pernah dibahas. Itulah problematika kita terbesar antara hubungan kaum muslimin di Indonesia dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran dibaca setiap hari, dijadikan sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan, yang diharapkan pahalanya. Cuman ada satu yang jadi masalah, yaitu tidak pernah dia fahami apa yang sedang dia baca itu. Nah semoga dengan pengajaran kita terhadap ilmu tafsir gitu ya, kita jadi paham bahwa dari setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat yang Allah turunkan itu ada pesan yang mendalam ya, ada hal-hal yang tersirat di balik yang tersurat yang harus kita bongkar, yang harus kita ketahui, agar jangan sampai pesan-pesan Allah itu kita lalui begitu saja tanpa kesan, tanpa pesan, karena Allah sendiri memang menurunkannya dalam konteks sedang berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita itu diajak ngomong sama Allah. Kalau kita cuman bilang amin amin doang, apaan lu amin amin, lu kagak paham gitu kan. Nah, setiap qori membaca ayat langsung dijawab sama jamaahnya Allah gitu kan. Allah Allah doang, apaan maksudnya? Nggak tahu, yang penting Allah, nah gitu kan. Nah ini karena yang dikagumi adalah suara qori'nya, napasnya yang panjang, iramanya yang merdu, tapi pesan dibalik dari ayatnya, nah itu masih jadi PR besar buat kita. Nah semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu tafsir, wabil khusus babnya adalah terkait dengan kitab-kitab tafsir. Kita sudah banyak membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan berbagai macam jenis tafsir. Di antaranya ada tafsir yang sifatnya dengan riwayat atau istilahnya tafsir bil ma'thur. Kemudian juga ada tafsir dengan ra'yu atau istilahnya tafsir bir ra'yi. Dan kemudian pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian dua aliran besar tafsir ini disatukan dalam kitab-kitabnya para ulama, sehingga jamaah yang dirahmati Allah, sampai pada tataran kitab tafsirnya, maka umumnya kitab-kitab tafsir yang kita miliki itu sudah mengandung semua unsurnya, dan biasanya memang
paketnya sudah lengkap. Nah, saya akan mencoba membacakan sejarah perjalanan dan penulisan dari beberapa kitab tafsir terdahulu. Penulisan kitab tafsir dalam arti yang lengkap 30 juz mencakup semua aspek. Yang paling tua dan boleh dibilang paling legendaris dan tetap menjadi acuan sampai hari ini adalah apa yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ini selain sebagai mufassir sebenarnya juga ya pakar juga dalam bidang hadis, pakar juga dalam bidang fikih. Jadi paling tidak ada 3 yang sangat-sangat beliau kuasai. Ibnu Jarir At-Tabari hidupnya itu tidak terlalu jauh dengan para ulama yang mendirikan madhab-madhab fikih, dan tinggalnya pun sama, yaitu di Baghdad bersama-sama nanti dengan ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lain-lainnya, karena memang pada masanya itulah masa-masa pertumbuhan dan kebangkitan para ulama, dalam arti mereka menuliskan hampir semua karyanya. Dan Baghdad sendiri di masa itu memang menjadi bukan hanya ibu kota dalam arti pemerintahan, tapi juga menjadi ibu kota ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu keislaman. Di sanalah lahir madhab-madhab besar, ya, seperti madhab Syafi'i itu mulainya di Baghdad, walaupun setelah itu nanti Al-Imam Syafi'i pindah ke Mesir di 4 tahun terakhir hidupnya. Dan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari sebenarnya juga termasuk imam mazhab juga. Jadi dulu itu mazhab bukan cuma ada 4, ada 13. Di Baghdad saja ada 6. Separuh dari mazhab-mazhab yang ada tuh lahir, tumbuh dan besar di kota Baghdad. Hanya saja kita lebih banyak mengenal Ibnu Jarir At-Tabari lewat karya tafsirnya yang disebut dengan Jami' al-Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Jami' artinya menghimpun, al-Bayan penjelasan-penjelasan, fi ta'wili di dalam mentakwil ayil Quran, ayat-ayat Al-Quran. Beliau menggunakan istilah takwil, bukan tafsir, karena di masa itu takwil itu maksudnya adalah tafsir. Ya, maka doa Nabi SAW kepada sahabatnya yaitu Abdullah bin Abbas itu juga tidak menyebut istilah tafsir, tapi malah menyebut dengan istilah takwil. Jadi Abdullah bin Abbas masih kecil, didoain sama Nabi, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah jadikan anak ini faqih, mengerti dengan mendalam masalah-masalah hukum agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah ya Allah anak kecil ini at-ta'wil. Nah, takwil di sini bukan takwil mimpi atau bukan ya istilahnya mentakwil-takwil. Kalau bahasa Indonesia hari ini takwil itu kesannya kayak cocokologi gitu ya. Tapi kalau di masa itu istilah takwil Nabi yang menggunakannya, dan maksudnya atau pengertiannya kalau di zaman kita takwil itu berarti tafsir. Nah, oleh karena itu kitab yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari, beliau itu tidak menamakan tafsir tapi menamakannya takwil. Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Nah, kitab ini sebagaimana penulisnya hidup itu sudah ada paling tidak di tahun 300-an Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari itu wafatnya tahun 310. Kalau Al-Imam Syafi'i tahun 204. Jadi ya kira-kira 100-an tahun lah begitu jarak antara Al-Imam Syafi'i dengan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau sebenarnya imam madhab juga dan pakar hadis juga, dan yang menarik adalah kitab Jami'ul Bayan, atau sekarang kita sering menyebutnya dengan tafsir Tabari gitu aja ya, karena namanya kan At-Tabari. Lebih banyak nama-nama kitab tafsir itu kita sebut dengan nama pengarangnya, dan kadang-kadang kita suka lupa atau enggak ngeh pengarangnya itu, penulisnya itu sebenarnya memberi nama khusus terhadap kitabnya, cuman jarang-jarang kita sebut gitu ya.
Nah, At-Tabari ya, beliau pengarangnya memang menyebutkan bahwa nama dari kitab saya ini adalah Jami' yang menghimpun al-bayan, penjelasan-penjelasan fi ta'wili, di dalam mentakwil atau mentafsir atau memberikan penjelasan ayil Quran, ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya masuknya itu dalam genre bukan kitab tafsir, tapi lebih merupakan kitab hadis. Karena yang beliau tulis sebenarnya hadis. Hanya saja sebagaimana kita tahu, penulisan kitab-kitab hadis itu tergantung dari penulisnya. Dia mau nyusun berdasarkan apa? Apakah disusun misalnya ya berdasarkan katakanlah hanya hadis-hadis hukum saja, bisa. Atau misalnya semua hadis yang terkait dengan masalah agama, bisa gitu ya. Nah, tetapi yang unik adalah Al-Imam At-Tabari mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang disusun berdasarkan ayat Al-Quran. Nah, ini yang menarik. Jadi indeksnya ya, kan kalau kita bicara misalnya hadis Sahih Muslim misalnya ya, Imam Muslim itu ketika menyusun kitabnya ya, kitab Sahih Muslim, daftar isinya itu mengikuti alur ilmu fikih, mulai dari toharoh dulu ya, berarti di dalamnya nanti ada masalah-masalah hadis terkait najis, tentang mandi janabah, wudu, tayamum dan sebagainya. Terus pindah ke masalah sholat, puasa, zakat, haji. Urutnya itu seperti kitab fikih, tapi isinya hadis. Jadi hadis-hadis yang disusun berdasarkan kitab-kitab fikih, berdasarkan urut-urutan dalam ilmu fikih. Nah, yang unik adalah Al-Imam At-Tabari ketika menyusun hadisnya, indeksnya bukan bab-bab fikih, tapi indeksnya adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Jadi semua hadis yang terkait dengan surat Al-Fatihah dia tulis, dia kumpulkan. Selesai Al-Fatihah, kemudian dia kumpulkan semua hadis yang terkait dengan surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, terus semua hadisnya ditempelin ke ayat. Jadi sebenarnya ini bukan kitab tafsir, ini kitab hadis, tapi yang disusun sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca kitab beliau ini Jami'ul Bayan, kita agak keserimpet-serimpet karena beliau masih ngeributin masalah sanadnya. Namanya kitab hadis itu Pak, kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang panjang itu tuh bukan matannya, yang panjang itu sanadnya. Dari Imam Bukhari kepada gurunya siapa gitu ya, dari gurunya kepada gurunya lagi siapa, gurunya lagi gitu kan, bisa sampai 5, 6, 7, 8 begitu. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari ketika menyusun tafsir ini, nah riwayat an itu ditulis sama dia, karena emang ini sebenarnya adalah kitab hadis. Ciri khas kitab hadis itu anahnya itu justru nomor 1 ya, sedangkan matannya, isinya kadang-kadang malah lebih pendek, kadang-kadang cuma 1 kata, 2 kata begitu kan. Yang panjang itu adalah sanadnya gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang kitab tafsir yang pertama, sebenarnya formatnya masih merupakan format kitab hadis. Hanya saja secara tematik sudah ya menceritakan penjelasan-penjelasan ayat-ayat Quran dari awal sampai ke bagian akhir. Itu di tahun berapa? Di tahun 300-an. Nah, masih di tahun 300-an juga. Kalau Ibnu Jarir At-Tabari tahun 310, di tahun 327 itu ada Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim wafatnya 327. Nah, beliau itu menulis juga tafsir ya. Cuman nama tafsirnya lucu. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dah gitu aja. Simple, nggak pakai aneh-aneh. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, baik apa yang ditulis oleh Ibnu Jarir ataupun oleh Ibnu Abi Hatim
Ini dua kitab ini boleh dibilang mewakili generasi paling awal dari kitab-kitab tafsir yang ada di perpustakaan, yang ada di toko-toko kitab. Jamaah sekalian, itu tahun 300-an Hijriah. 100 tahun kemudian masuk ke zaman tahun 400 sekian, kita ketemu dengan tafsir yang sangat ajaib yang disusun oleh juga, kalau kita umat Islam di Indonesia rata-rata para kiai, para ahli-ahli agama lebih mengenal beliau sebagai ahli fikih, yaitu Al-Imam Al-Mawardi. Biasa sering disebut nama kitabnya itu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Imam Al-Mawardi, kitab fikihnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, isinya tentang hukum tata negara. Jadi fikihnya bukan lagi fikih kayak sholat, puasa, zakat, haji, tapi gimana caranya ngatur negara, hukum-hukum terkait kesultanan. Nah, itu yang lebih dikenal di Indonesia. Ternyata Al-Imam Al-Mawardi ini ulama ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau ulama fikih Syafi'i. Nah, ternyata punya karya tafsir. Nah, ini memang sesuatu yang unik ya. Tadi Ibnu Jarir itu ulama ahli hadis, sekaligus juga nulis tafsir, sekaligus juga dia imam mazhab gitu. Kalau Al-Mawardi dia bukan imam mazhab, tapi kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah itu sangat terkenal sekali. Juga kitab yang lebih tebal lagi ada namanya Al-Hawi Al-Kabir. Wah, itu saya di rumah bahkan segelnya aja belum saya buka, itu saking tebelnya gitu ya. Nah, tapi untuk di bidang ilmu tafsir, beliau ternyata punya kitab yang ajaib kalau menurut saya, yaitu An-Nukat wal Uyun. An-Nukat wal Uyun. Ajaibnya di mana? Jadi begini. Kalau Ibnu Jarir At-Tabari mengumpulkan begitu banyak hadis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau Al-Mawardi itu yang dikumpulkan bukan hadis, yang dikumpulkan adalah pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para mufassir yang saling berbeda ketika menafsirkan suatu ayat. Jadi kalau kita pengen tahu nih sebuah ayat, penafsirannya itu kok para ulama beda-beda. Nah, bukanya kitab tafsir An-Nukat wal Uyun. Karena paling tidak untuk satu ayat ya, seringkali beliau menyebutkan diawali dengan kata gini, wa qad ikhtalafal ulama wa qad ikhtalafal mufassirun. Para mufassir, para ulama berbeda tentang ayat ini menjadi 3 pendapat, menjadi 4 pendapat, menjadi 5 pendapat, 6, 7, 8, panjang. Tapi pendapat-pendapatnya itu tidak ditulis secara detail, lebih merupakan kesimpulannya. Sehingga kalau buat saya nih jamaah sekalian, yang namanya kita mahasiswa kuliah mau ujian kan kita selalu bikin ringkasan ya. Kitabnya tebal-tebal, bacanya capek, pusing. Nah, biar gampang ngejawab soal, kita bikin ringkasan. Nah, Al-Mawardi ternyata bikin tafsirnya itu adalah ringkasannya. Jadi kitabnya nggak tebal-tebal, ya mungkin sekitar 7 apa 8 jilid gitu ya. Nggak terlalu tebal kayak At-Tabari tadi, tapi isinya ringkasan-ringkasan dan pointer-pointer. Itu kalau kita bikin jadi PowerPoint udah cakep banget gitu. Ya, setiap kali beliau menyebutkan, ulama berbeda pendapat, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Jadi paling seru itu adalah membaca An-Nukat wal Uyun. Nah, Al-Mawardi ini ulama yang wafatnya tahun 450 Hijriah. Bandingkan tadi dengan Ibnu Jarir At-Tabari 310. Ibnu Abu Hatim 327. Nah, Al-Mawardi itu udah angkanya di 450. Tahun 450 Hijriah Al-Mawardi wafat. Tidak jauh dari Al-Mawardi berbarengan, cuman meninggalnya belakangan, ada Al-Imam Al-Wahidi.
Ya, Wahid, ini nama Wahid tuh mungkin ngambil dari sini nih, ya kan? Orang kita kan gitu, kalau ngasih nama anak pasti ngambil nama dari ulama. Al-Mawardi misalnya begitu ya. Al-Wahidi wafatnya 468, terpaut ya 18 tahun lah. Al-Mawardi sudah wafat 450, 18 tahun kemudian baru Al-Wahidi wafat. Nah, beliau menulis kitab tafsir yang juga keren, namanya Al-Basit. Nah, Al-Basit itu ya sesuai dengan namanya Basit, dia ya kalau bahasa kitanya dia simple tapi padat ya. Jadi semacam kayak ya ringkasannya, dan memang itu kita sangat butuhkan. Di tahun 500-an ada Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam An-Nasafi, Az-Zamakhsyari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, dan Ibnul Jauzi. Abad tahun ke-500 Hijriah, masuk abad ke-6. Itu banyak sekali kitab-kitab tafsir ditulis. Al-Baghawi dengan Ma'alimut Tanzil fi Tafsirul Quran, An-Nasafi At-Taisir fi At-Tafsir, Az-Zamakhsyari terkenal dengan tafsirnya Al-Kasyaf an Ghawamidi Haqa'iqit Tanzil. Ibnu Atiyah Al-Andalusi itu karyanya menarik sekali, Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitabil Aziz, dan Ibnul Jauzi Zadul Masir fi Ilmi At-Tafsir. Masuk ke tahun 600-an, nah inilah karya-karya yang lebih monumental lagi, yang saya sendiri yang setiap hari terpaksanya harus buka kitab mereka itu nggak habis pikir. Kenapa? Karena di abad ke-7 Hijriah, di tahun 600 naik ke atas, itu bermunculan karya-karya yang luar biasa, yang sangat detail dan mendalam ketika menjelaskan ilmu tafsir. Tahun 606 ada Fakhruddin Ar-Razi dengan karyanya yang fenomenal, judulnya Mafatihul Ghaibi, Mafatih al-Ghaib, kunci-kunci kegaiban. Ini dalam pandangan saya sekarang karya tafsir terbaik lah buat versi saya. Kenapa? Karena beliau ini ketika menulis tafsir itu seperti menulis ensiklopedi. Jadi ilmu pengetahuan kita tambah banyak, tidak berhenti hanya pada ayatnya, tapi beliau menceritakan detail. Setiap ayat yang turun diceritakan bagaimana cerita awalnya, dan kemudian hal-hal yang terkait dengan ayat itu dalam kesehariannya beliau tulis juga. Nah, Mafatih al-Ghaib ini memang banyak mengungkap hal-hal yang belum pernah diungkap oleh para ulama sebelumnya. Banyak hal-hal yang baru yang kalau kita baca tafsir yang tadi ya, kayak terjadi banyak pengulangan. Ini udah ada di tafsir yang sebelumnya, ini udah ada. Tapi kalau kita baca Fakhruddin Ar-Razi dengan Mafatihul Ghaib sesuai dengan nama kitabnya, kunci kegaiban, seolah-olah kayak kita dikasih kunci dan dibukain misteri-misteri yang selama ini nggak pernah diceritakan oleh para mufassir. Nah, memang itu yang saya katakan tadi, gayanya adalah gaya ensiklopedi, kayak kita baca ensiklopedi. Jadi semua hal terkait ayat itu ditulis dengan rapi, dengan detail, dengan rinci, perbedaan-perbedaan para ulamanya dan seterusnya, itu menarik sekali. Nah, di tahun yang 100 tahun yang sama ada Al-Imam Al-Baydawi dengan Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Ini juga kitab yang luar biasa. Saya kalau membaca ini banyak hal baru yang sama sekali nggak saya dapat. Dan tentu saja di 100 tahun itu ada Al-Imam Al-Qurtubi dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran. Inilah kitab tafsir terbesar yang membahas tentang ahkamul Quran. Jadi begini jamaah sekalian, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ayat-ayat hukum tuh nggak terlalu banyak dibandingkan dengan ayat-ayat tentang katakanlah akidah, tentang kisah-kisah dan sebagainya. Hanya 200-an ayat saja tentang masalah-masalah hukum syariah. Selebihnya dari 6.200 itu yang 200 ayat hukum, yang 6.000 bukan ayat hukum. Tapi di tangan seorang Al-Qurtubi, nah hampir semua ayat itu berubah jadi ayat hukum. Nah, ini yang menariknya. Jadi tidak ada satu masalah fikih yang
disebutkan di dalam Al-Quran, kecuali Al-Qurtubi kemudian jadi kayak tiba-tiba menulis kitab fikih. Padahal tuh kan bukan bab fikih sebenarnya, itu ayat Quran sebenarnya, ya kan? Kalaupun mau ditafsirkan, ya paling-paling bab fikihnya sekedar ilustrasi atau sekedar tambahan saja. Tapi beliau tidak. Beliau menuliskan secara detail bab-bab fikihnya yang dibahas di dalam ayat itu. Jadi kayak tadi, kalau At-Tabari dia menulis hadis kayak tafsir, nah Al-Qurtubi itu kayak nulis fikih tapi dengan daftar isinya adalah Quran. Kayak menulis kitab fikih tapi daftar isinya Al-Quran, urut-urutannya. Biasanya yang namanya kitab fikih itu diawali dengan bab toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya gitu kan. Nah ini kitab fikih tapi babnya ngikutin surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan seterusnya. Jadi kita kalau baca kitab Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, seperti kita sedang belajar ilmu fikih itu sendiri. Dan yang menarik lagi adalah Al-Imam Al-Qurtubi, walaupun secara fikih beliau bermazhab Maliki, tapi fikih yang beliau tuliskan di dalam tafsirnya ini fikih yang mengandung 4 mazhab. Jadi fikihnya moderat, tidak menggiring orang kepada opini yang satu saja, mentang-mentang dia bermazhab Maliki, tapi beliau ceritakan semua. Dan kadang-kadang Al-Imam Al-Qurtubi sendiri dengan jujur mengatakan belum tentu saya setuju dengan mazhab saya. Nah, begitu. Nah, masuk kita ke tahun 700-an, ada Al-Imam An-Nasafi dengan Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil, kemudian ada Al-Khazin, tafsir Al-Khazin, lalu bab ta'wil fi ma'ani tanzil, ada Ibnu Hayyan Al-Andalusi dengan Al-Bahrul Muhit fi tafsir, dan di tahun itu ada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, jamaah sekalian, nama kitabnya itu Tafsirul Qur'anil Azim, gitu aja. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, salah satu keunikan dari tafsir Ibnu Katsir adalah begitu banyaknya riwayat-riwayat yang terkait dengan hadis-hadis pada setiap ayatnya. Dan rupanya Ibnu Katsir agak selektif kalau memilih riwayat, dia carikan hadisnya yang kira-kira sahih-sahih saja. Sehingga boleh jadi ayat dengan hadis itu nggak nyambung, tapi kalau kira-kira satu frekuensi ya dia cantumkan juga. Nah, Ibnu Katsir ini yang paling banyak digunakan di seluruh dunia Islam pada saat sekarang ini, karena juga tidak terlalu tebal. Misalnya kalau dibandingkan dengan Al-Qurtubi atau dengan At-Tabari, Ibnu Katsir itu rada simple. Jamaah sekalian, kemudian di tahun 800-an ada Al-Imam An-Naisaburi dengan Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan, ada Al-Imam As-Sa'labi dengan Jawahirul Hisan fi Tafsir Al-Quran, dan ada Al-Biqai dengan tafsir judulnya Nuzmud Durar fi Tanasubil Ayah Was-Suwar. Ini harus saya kasih highlight sedikit tafsir yang satu ini. Al-Biqai ketika menulis tafsir, yang lebih ditekankan adalah keserasian antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada tanasub, ada konektivitas, ada harmoni gitu ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian dijadikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab sebagai kajian beliau dalam mencapai gelar doktornya, dan khususnya ketika beliau menulis kitab Tafsir Al-Misbah. Jadi di dalam Tafsir Al-Misbah itu tagline-nya adalah membicarakan keserasian dan keharmonisan antara satu ayat dengan ayat yang lain, banyak terinspirasi dari Al-Biqai ya. Masuk tahun ke-900-an kita mengenal Al-Imam Suyuti ya, yang di Indonesia beliau ini multitalenta. Tafsirnya kita kenal dengan istilah Jalalain, karena yang satu namanya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau As-Suyuti
menulis tafsir dari tengah-tengah, dari surat Al-Kahfi ke belakang. Nanti yang Jalaluddin yang satunya lagi menulisnya dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Kahfi. Jadi agak unik juga nih, ditulis oleh dua orang, berhentinya atau perbatasannya tuh di tengah-tengah. Nah, yang menarik adalah Al-Imam Suyuti punya dua tafsir sekaligus. Tafsir yang kita kenal tadi dengan nama Jalalain itu sebenarnya bukan tafsir yang terlalu detail, lebih banyak menjelaskan makna kata per kata saja. Ya, kalau bahasa kitanya mungkin kayak terjemahan aja. Ini ayat Quran, ya. Kata-kata yang ada di situ dicarikan semacam kayak sinonimnya, ya, dicarikan padanan katanya yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi tafsir sebenarnya bukan tafsir ya, lebih kepada terjemah. Karena setiap satu kata lalu dijelaskan dengan satu kata juga. Satu kata dijelaskan satu kata. Itu terjemah sebenarnya. Tapi memang begitulah, karena Al-Qur'an ini terlalu banyak jumlah ayatnya, maka orang kalau mau belajar tafsir yang gampang, yang simple, yang enggak bertele-tele, yang cepat, tafsir Jalalain. Kenapa? Karena lebih merupakan terjemahan Quran saja sebenarnya. Tidak terlalu deep, tidak terlalu dalam, jadi ringan untuk dijadikan sebagai mata pelajaran karena sekedar menjelaskan makna kata per kata. Nah, tetapi untuk yang lebih dalamnya, Al-Imam Suyuti menulis kitab tafsir yang lain yang judulnya Ad-Dur Al-Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Nah, itu baru tebel. Memang begitulah para ulama di masa lalu. Kalau nulis untuk yang orang awam, yang pemula, beginner, mu'allaf, anak kecil, nah dia bikin kitab yang pendek saja. Sedangkan buat para ulama yang sudah pakar di bidangnya, baru dia tulis yang tebel-tebel. Nah, yang tipisnya adalah Jalalain, yang tebelnya adalah Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Baik, jamaah sekalian, masuk ke tahun 1000 dan 1100 ya, dari tahun 900 tadi As-Suyuti kan 911. Tahun 1000 dan tahun 1100 Hijriah itu kita tidak menemukan satupun ulama yang nulis kitab tafsir. Entah apa sebabnya, tapi itu terjadi kekosongan. Nah, baru tahun 1200 ke sini lahirlah dua tafsir besar. Yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Fathul Qadir. Yang kedua Al-Imam Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Wah, ini dua tafsir gacoan saya. Asy-Syaukani, saya belajar tafsir ini ketika lagi kuliah. 8 semester kuliahnya pakai Fathul Qadir. Jadi dibaca Fathul Qadirnya, dan di dalam Fathul Qadir itu ada dua bab ya. Setiap satu ayat dibahas dengan dua sisi. Yang pertama dari sisi tafsir bil ma'thurnya, kemudian setelah itu selesai dibahas bil ma'thur, lalu kemudian tafsir bir ra'yinya. Selalu dua itu dalam setiap ayatnya. Tidak terlalu tebal Fathul Qadir, tapi padat lah gitu ya. Nah, sedangkan Al-Alusi dengan Ruhul Ma'ani, wah, ini yang tadi saya bilang juga, ini masuk genrenya adalah ensiklopedi. Tafsirnya bersifat ensiklopedi karena semuanya dituliskan di situ, semua informasi, sehingga kalau kita baca Al-Alusi, cukup baca Al-Alusi saja, kita kayaknya udah nggak perlu baca tafsir yang lain. Kenapa? Karena dia tulis semuanya ada di situ. Nah, maka Al-Alusi termasuk tafsir yang pertama kali saya buka kalau saya harus menuliskan ini suatu ayat isinya apa ya, cari pertama kali di Al-Alusi, begitu dibaca dan kemudian disalin gitu ya, dikutip, terus baca kitab tafsir yang lain, udah ada semua di Al-Alusi ya, kayak dia tuh mengumpulkan semua. Tapi bedanya dengan An-Nukat wal Uyunnya Al-Mawardi, Al-Alusi menuliskannya dengan rapi, dengan detail, dengan padat. Jamaah sekalian, tafsir modern udah masuk 1300 Hijriah. Kita kan 1400 ya. 1300 itu ada tafsir Al-Manar, itu udah modern ya, Syekh Rashid Ridho dan juga gurunya Muhammad Abduh nulis bareng-bareng, gurunya ngajar, muridnya nulis.
Nah cuman begitu udah jadi buku, namanya bukan nama gurunya, nama muridnya. Ya karena yang nulis muridnya, gurunya ngajar aja gitu kan, lah muridnya nyatat. Nah begitu udah jadi, ya kasih nama muridnya, orang gua yang nulis gitu kan, walaupun ilmunya dari gurunya. Baik Rashid Ridho maupun Muhammad Abduh, genrenya adalah sudah lewat di Eropa tuh ada revolusi industri. Jadi dunia itu sudah semakin maju secara sains gitu ya, khususnya di Eropa. Nah, sementara di dunia Islam kondisinya 180 derajat. Umat Islam lagi hancur, lagi terpuruk, lagi sakit hati, sebab mereka juga jadi korban penjajahan bangsa barat. Jadi ada semacam kebencian di tengah umat Islam terhadap hal-hal yang berbau barat. Karena barat itu ngerampok dunia Islam, menjajah dunia Islam, menguasai setiap jengkal tanahnya umat Islam. Jadi umat Islam sendiri sangat benci dengan orang barat di masa itu. Nah, yang jadi masalah adalah ilmu pengetahuan justru berkembangnya di barat, sehingga akhirnya dunia Islam itu bukan hanya membenci orang baratnya, termasuk juga membenci ilmu pengetahuan. Apapun hal-hal yang datang dari barat pokoknya ditolak duluan, ya kan? Itu yang katakanlah yang sedang terjadi di tengah dunia Islam. Jadi dunia Islam tuh gelap ya, dan kemudian jumut, beku cara berpikirnya dan sebagainya. Nah, tokoh semacam Rashid Ridho dan juga Muhammad Abduh ini mencoba membuka itu semua. Oke, kita sakit hati sama barat, tapi bukan berarti ilmu pengetahuan yang mereka punya itu kita abaikan. Enggak. Kita berterima kasih sama orang barat yang sudah membongkar begitu banyak misteri alam di dunia ini. Semua penemuan mereka itu juga penemuan bagi umat manusia. Dan bukan pada tempatnya kita menutup diri dari hal-hal seperti itu. Nah, sehingga Rashid Ridho dan gurunya Muhammad Abduh di tengah dunia Islam itu dicap sebagai orang yang terlalu rasionalis dan tidak terlalu nurut kepada apa yang udah jadi kebiasaan dan tradisi di tengah umat Islam. Nah, itulah yang kemudian nanti melahirkan pemikir-pemikir yang di tengah dunia Islam dianggap ya banyak ngelawan budaya masyarakat Islam itu sendiri ya. Dan hebatnya lagi pada saat itu Rashid Ridho dan juga Muhammad Abduh itu pemimpin di Universitas Al-Azhar Mesir, sehingga revolusi pemikiran itu lahirnya memang di Al-Azhar. Dan oleh karena itu Al-Azhar dianggap sebagai ya katakanlah superpower tentang pemikiran-pemikiran yang rasional. Sementara dunia Islam itu rata-rata cara berpikirnya tradisional, ya, hanya sekedar ngikutin apa kata gurunya, dikopas tanpa berpikir rasional. Ah begitu. Nah maka kalau kita baca karya tafsirnya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, yaitu Al-Manar, banyak membongkar hal-hal yang mungkin mereka menyebutnya dengan khurafat, dengan tahayul, dengan hal-hal yang ya orang Islam kebanyakan percaya kepada model-model kayak gitu, tentang keberkahan para wali gitu ya, tentang keajaibannya, tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, beliau ini bukannya memerangi sih, tapi bicaranya begini, sudahlah kita hormat pada mereka, tapi kita bukan tiap hari ngurusin keberkahan melulu. Ayo kita berpikir, ayo kita maju, ayo kita bangun industrinya, ayo kita kejar teknologinya. Gitu. Bukan sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit keberkahan, sedikit-sedikit kemukjizatan gitu ya. Nah, memang begitulah kondisinya dunia Islam saat itu. Mereka anti dengan sains yang dari barat, lalu mereka lebih banyak menggunakan tadi dalam tanda petik yang ajaib-ajaib yang nggak masuk akal, kayak gitu ya. Ketimbang mereka berobat ke dokter, mereka lebih suka datang kepada orang soleh
untuk minta keberkahan. Nah, gitu. Ketimbang mereka menyelesaikan masalah dengan teknologi, dengan sains, mereka lebih suka datang ke rumah ulama biar dapat keberkahan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, Abduh dan juga Rashid Ridho menentang hal-hal seperti itu. Kita harus rasional. Ya, bahwa para ulama punya keberkahan, oke. Tapi bukan berarti diam aja dan merem dan kemudian pasrah dengan keadaan, karena itu tidak akan pernah bisa menjawab tantangan zaman. Nah, pemikiran-pemikirannya itu masuk dalam tafsir Al-Manar. Dan siapapun yang baca tafsir Al-Manar kemudian mulai kebuka cara berpikirnya. Salah satunya yang paling doyan baca tafsir Al-Manar itu di Indonesia adalah Profesor Dr. Buya Hamka. Nah, Buya Hamka, jamaah sekalian, tidak ketemu secara langsung ngaji gitu enggak kepada Abduh atau Rashid Ridho, tapi beliau baca semua tafsir Al-Manarnya itu, ya kan? Dan semangatnya itu memang luar biasa. Ya, semangatnya luar biasa sehingga pada saat Buya Hamka berkunjung ke Mesir sampai di Al-Azhar, beliau dianggap sebagai kadernya Al-Azhar jarak jauh. Nggak pernah kuliah di Al-Azhar, nggak pernah duduk di bangku kuliahnya, tapi pemikiran-pemikiran Buya Hamka dianggap satu frekuensi dengan para petinggi Al-Azhar. Padahal Buya Hamka ini bukan lulusan Al-Azhar, beliau tuh mondoknya di Mekah, ya, jalurnya jalur Mekah, jalur salaf gitu kan. Tapi cara berpikirnya sangat Azhar sekali, sangat Mesir sekali, dan untuk ukuran di zaman itu jarang ada orang cara berpikirnya bisa kayak gitu. Maka sampai di Mesir, Al-Azhar diberi gelar doktor honoris causa untuk pertama kalinya. Karena Al-Azhar itu termasuk kampus yang anti dengan ngasih gelar doktor honoris causa. Apa? HC kagak jelas gitu kan, cuman buat formalitas doang. Tapi satu hal yang menarik adalah untuk pertama kalinya Al-Azhar yang sudah usianya 1000 tahun itu mau-maunya ngasih gelar doktor honoris causa kepada orang yang nggak pernah duduk di bangku kuliahnya, tapi dianggap ini produk yang udah jadi, dan itu bukan orang Arab, itu orang Indonesia. Maka selain dikasih gelar doktor, beliau juga dikasih gelar atau dikasih nama, bikinlah lembaga di Indonesia untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran seperti ini, dan silahkan pakai nama Al-Azhar. Nah, maka masjid di Kebayoran Baru itu, Pak, namanya bukan Al-Azhar aslinya, namanya Masjid Darul Muqarrabin apa gitulah namanya, ya kan. Nah, tapi oleh Buya Hamka karena dikasih gelar seperti itu, kemudian beliau ganti namanya jadi Masjid Agung Al-Azhar. Dan kemudian beliau juga menulis tafsir, ya kan? Dan untuk itu tafsirnya pun dikasih nama Al-Azhar. Nah, dan pemikiran-pemikiran dalam tafsirnya beliau tuh menarik, keren. Ya, walaupun memang sering berbenturan dengan kaum tradisionalis, karena Buya Hamka nggak kunut gitu, Pak. Buya Hamka tidak bermazhab, secara fikih bermasalah, gitu kan? Secara fikih itu bermasalah. Maksudnya bermasalah, jadi pahamnya kayak tidak pegang satu mazhab, tapi mazhab apa aja, nah gitu kan. Tidak fanatik dengan ilmu fikihnya, tapi menggunakan berbagai macam mazhab. Itu kalau menurut kiai-kiai NU, itu fikihnya nggak bener gitu ya. Tapi memang dari segi pemikiran yang lainnya, itu menarik. Jadi Rashid Ridho dengan Al-Manarnya itu mewarnai ulama di Indonesia, yaitu Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Sebenarnya di Mesir bukan hanya ada Rashid Ridho, ada juga Syekh Al-Maraghi, ya. Ini juga keren, cuman di Indonesia nggak terlalu terkenal. Lalu di Tunis, ya, di mana di negeri Afrika Utara, ada ulama besar yang juga luar biasa, mazhabnya Maliki, namanya Ibnu Ashur. Tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Ini kalau menurut saya tafsir modern yang paling lengkap dibandingkan dengan Al-Manar, dibandingkan dengan Al-Maraghi. Nah, At-Tahrir wa Tanwir ini karya orang Tunis, ya, Ibnu Ashur. Ini tadi saya katakan
mewakili genre ensiklopedi. Tidak ada satu kata ya di dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan oleh beliau. Tidak ada satu kata yang luput. Semua kata itu dijelaskan sama beliau. Nah, karena begini jamaah sekalian, semua kitab tafsir yang tadi saya sebutkan itu rata-rata dalam satu ayat yang panjang ya, katakanlah terdiri dari 2 atau 3 baris ya, dia ambil satu bagian kecil aja, dijelaskan panjang lebar, tapi sisanya nggak dijelasin. Jadi banyak yang di skip, diloncat-loncatin. Itu ciri khas kitab tafsir. Tapi kalau orang semacam Ibnu Asyur, dipastikan tidak ada bagian ayat yang disia-siakan oleh beliau, semuanya ditulis, semuanya dijelaskan. Sementara kalau kitab-kitab tafsir yang lain, sebutlah misalnya kayak kita di Indonesia nih, ada tafsir Buya Hamka kan dengan Al-Azharnya, ada tafsir misalnya Pak Quraisy dengan Al-Misbahnya. Buya Hamka kalau menjelaskan ayat, beberapa ayat dikumpulkan jadi satu maktok, ya kan? Mungkin ada 4, 5, 6. Lalu setelah itu dijelaskan secara ya semuanya bareng-bareng, tidak kata per kata. Sehingga nanti ada beberapa ayat yang ini mana dia nih tafsirnya? Nggak ada. Kenapa? Karena boleh jadi menurut beliau udah nggak perlu tafsirin lagi lah, udah dilewatin aja. Rata-rata begitu. Termasuk Prof. Quraisy Shihab juga begitu. Artinya kadang-kadang ada beberapa ayat yang ya di skip aja, udah. Mungkin ayatnya ada 2-3 baris, 1 baris, setengah baris dijelasin, tapi setelah itu dia loncat, gitu kan? Nah, yang dilakukan oleh Ibnu Asyur tidak begitu. Tidak ada satu kata yang tidak dijelaskan oleh beliau, sehingga ini yang saya katakan tadi, ensiklopedi tafsir yang sangat lengkap. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di Indonesia kita punya 3 kitab tafsir besar. Yang saya maksud dengan 3 tafsir besar itu adalah yang lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya tadi yang pertama dari zamannya Buya Hamka, beliau wafat tahun 1981. Kemudian ada lagi tafsirnya Prof. Quraisy Shihab, Al-Misbah. Beliau masih ada di tengah kita sekarang. Dan satu lagi tafsir rame-rame gabungan para dosen, profesor, doktor di berbagai universitas Islam di Indonesia, dikumpulkan oleh Kementerian Agama lalu disuruh bikin tafsir, namanya tafsir Kemenak gitu ya, tafsir Kemenak. Sayangnya tafsir Kemenak ini nggak ada yang nerbitin, Pak, nggak ada yang nerbitin, nggak ada yang mempromosikan, sehingga kita tahunya kalau Kemenak tuh cuma terjemah doang, tafsirnya nggak. Padahal tafsirnya itu dibiayai penulisannya oleh APBN, oleh negara. Tapi ketika saya tanya kenapa nggak disebarkan gitu ya, ini agak kacaunya begini. Kalau Kementerian Agama menerbitkan, dia nggak punya duit untuk menerbitkannya. Dia harus kerjasama dengan pihak lain. Sebab kalau Kementerian Agama menerbitkan, ya duitnya nggak ada. Kenapa? Karena Kementerian Agama tidak boleh jualan buku. Kementerian Agama kalau nerbitin buku harus dibagikan gratis. Nah ini nggak masuk nih dengan konsep negara kok bagiin buku gratis gitu kan. Ya harusnya kan bikin buku banyak dijual, tapi nggak boleh. Kementerian Agama tidak boleh jualan buku. Nah kan serba salah. Akhirnya cuma dicetak terbatas. Orang-orang yang kenal-kenal secara pribadi, ya kalau minta dikasih gitu ya. Saya karena kenal secara pribadi, saya minta dikasih pakai surat dan sebagainya. Tapi orang lain nggak ada yang tahu. Padahal tebal juga segini nih Pak. Ada 11 jilid tafsir Kementerian Agama, Kemenak. Tapi nggak ada yang nerbitin gitu. Saya nggak tahu kenapa nggak ada yang nerbitin, apa dianggap kurang menarik atau gimana. Padahal isinya bagus. Karena yang nulis para profesor doktor di bidang tafsir itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka kita punya 3 tafsir besar dalam bahasa Indonesia. Dan itu yang penting. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau baca tafsir yang tadi sudah kita sebutkan, itu kan semua tafsir bahasa Arab. Dan problemnya adalah kalaupun diterjemahkan, penerjemahnya ini bukan orang yang ahli di bidang tafsir. Jadi agak kacau nanti. Ya kayak gini Pak. Ada buku-buku textbook kedokteran tertulis dalam bahasa Inggris
Ya tentu kalau calon dokter ya bacalah, ya kan, walaupun bahasa Inggris mau nggak mau dia harus pelajari gitu kan. Tapi kalau orang awam baca textbook kedokteran, itu jadi kacau tuh Pak urusannya. Kenapa? Textbooknya bahasa Inggris dan istilah-istilahnya adalah istilah kedokteran. Itu 2 kali PR-nya itu, ya kan? Walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau yang nerjemahin bukan dokter juga, hasilnya kacau. Kenapa? Karena banyak istilah-istilah dalam dunia kedokteran yang tidak difahami oleh orang awam, ya kan? Nah, oleh karena itu saya menganjurkan kita orang Indonesia jangan baca tafsir yang bahasa Arab karena nggak paham, dan agak repot juga baca tafsir terjemahan karena penerjemahannya kualitasnya kurang bagus gitu ya. Nah, maka bacalah tafsir yang memang ditulis oleh mufassir Indonesia. Siapa itu? Tadi Buya Hamka, Prof. Quraisy Shihab, atau Kemenak RI ya misalnya. Nah, itu adalah kitab-kitab yang memang dari awal ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang yang memang dia pakar dalam bidangnya. Saya sendiri jamaah sekalian, sejak masih SD, ya SMP lah begitu, itu sudah dengan senang hati membaca tafsirnya Buya Hamka. Kenapa? Karena orang tua saya setiap kali Buya Hamka menerbitkan, karena kan 30 jilid itu tidak langsung terbit sekaligus, kadang-kadang terbitnya 3 jilid, 4 jilid gitu kan. Bapak saya selalu membelikan, taruh di rumah. Begitu ada baru nih gitu kan, saya baca, padahal SMP. Nah, seandainya itu kitab tafsir bahasa Arab, ya saya nggak akan baca. Kan kagak bisa anak SMP baca kitab bahasa Arab. Yang bahasa Arab di rumah ada Pak. Al-Alusi itu segambreng, ya kan, Al-Qurtubi segambreng gitu. Tapi ya namanya cuma segambreng, kagak bisa baca, percuma juga, ya kan. Tapi ketika beliau belikan tafsir dalam bahasa Indonesia, apalagi yang nulis seorang pujangga, Buya Hamka kan pujangga, dia kan punya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kemudian Di Bawah Bayang-Bayang Ka'bah, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sebagai seorang pujangga dan sastrawan, ketika beliau menulis tafsir itu bahasanya itu mengalir, enak diikuti, ya kayak kita lagi baca novel pada akhirnya gitu kan. Dan itu yang membuat saya anak SMP bisa itu baca tafsir Buya Hamka sebelum tidur, baca ya barang 4, 5, 6 halaman gitu kan, 1 ayat gitu penjelasannya, dan menarik karena beliau kayak bertutur, kayak orang tua lagi ngedongengin anaknya menjelang tidur, tapi dengan ayat Quran. Begitu. Nah, itu luar biasanya Buya Hamka. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi itulah poinnya. Jadi gini jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah kita umat Islam bangga dengan Al-Quran, bahkan setiap hari kita baca. Bahkan banyak yang bukan hanya baca tapi juga sampai hafal. Di mana-mana sekarang lagi ada semangat untuk menghafal Al-Quran. Itu keren, itu luar biasa. Tapi yang jadi masalah adalah begitu banyak orang yang baca Quran setiap hari. Bahkan kalau Ramadan kita tadarusan sampai bahkan bukan hatam cuma sekali, bisa hatam 2-3 kali bahkan gitu ya. Terus di mana-mana orang pada baca Quran, pada hafal Quran. Cuman problematikanya adalah setelah dia baca itu tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena yang dia baca itu sama sekali dia nggak paham, dan emang pikirannya nggak mikirin apa isinya, mikirin ini bacanya panjang apa pendek ya, ini idgham apa enggak ya, gitu, ini iklab apa enggak, gitu, mikirin tuh hukum-hukum cara bacanya, ilmu tajwidnya yang dibakal main gitu kan. Kalau itu udah jago, udah jadi, kemudian para qari kita yang dipikirin adalah panjang napasnya. Ini makomatnya bayati, nahawan, apa jiharka atau apa gitu kan, biar indah. Maka yang dites itu jurinya adalah menilai napasnya gimana gitu kan. Tapi kalau ditanya terus yang tadi ente baca dengan pakai suara yang udah indah kayak tadi itu, isinya apa, pesannya apa, semua kompak menjawab tahu. Mana gua tahu. Ya kenapa? Karena Quran itu cuma buat dibaca-baca doang, cuma buat ngusir setan. Ada orang kesurupan nih gitu kan, bacain lah tuh ya ayat kursi lah,
surat kuliah kul a'udzu falaq kan gitu kan. Nah gitu. Jadi wah ada orang sunat nih, bacainlah ayat Quran. Wah ada anak lagi 7 bulan ini, bacainlah surat Yusuf. Ya kan kalau anaknya laki, kalau anak perempuan bacain surat Maryam kan gitu ya. Jadi lebih kepada keberkahannya. Ya bermainnya di situ. Tapi tentang apa sih Allah maunya di balik ayat ini? Nah itu yang banyak yang lewat, banyak yang nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak pernah membedah isi Al-Quran. Di zaman sekarang Pak, orang muslim perkotaan tuh banyak yang kemudian dengan kerennya mengatakan kita tadabbur Al-Quran. Kita tadabbur, di mana-mana ada muncul istilah tadabbur. Tapi begitu saya tanya, yang dimaksud dengan tadabbur apa? Dia baca terjemahannya Pak. Lalu dengan terjemahan tuh dia ngarang-ngarang. Oh mungkin maunya gini kali ya, mungkin maunya gini. Nah itu tadabbur. Saya bilang itu bukan tadabbur, gitu. Itu ngarang dari hasil terjemahan yang nggak presisi. Lalu dia cari-cari kira-kira maksudnya begini begitu, nggak sesuai. Jadi yang sebenarnya harus dilakukan adalah membaca kitab tafsir. Karena disitulah penjelasan para ulama lengkap, detil, presisi. Nah hanya saja kita memang tidak terbiasa membaca tafsirnya. Kita hanya membaca ayatnya saja. Karena udah yakin kalau kita baca ayatnya, paham nggak paham, satu huruf itu sudah dapat 10 kebaikan. Walaupun nggak ada artinya, kita baca alif lam mim, udah dapat 30 kebaikan. Paham nggak paham. Nah kalau udah dapat kebaikan ngapain lagi mikirin pahamnya? Nggak usah lah, yang penting dapat kebaikan aja, yang penting dapat pahala, kan gitu ya. Nah maka kejadiannya memang agak unik. Ada orang mau sakratul maut bacain Quran, gitu kan. Cuman kalau ditanya itu maksudnya apa? Maksudnya Allah ngomong apa di situ? Nggak tahu lah, yang penting baca aja, gitu kan. Cuman sekedar dibaca, tapi kemudian dia tidak paham isi dan pesan dari Allah tuh maunya apa. Nah, itu nggak pernah dibahas. Itulah problematika kita terbesar antara hubungan kaum muslimin di Indonesia dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran dibaca setiap hari, dijadikan sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan yang diharapkan pahalanya. Cuman ada satu yang jadi masalah, yaitu tidak pernah dia fahami apa yang sedang dia baca itu. Nah semoga dengan pengajaran kita terhadap ilmu tafsir gitu ya, kita jadi paham bahwa dari setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat yang Allah turunkan itu ada pesan yang mendalam ya, ada hal-hal yang tersirat di balik yang tersurat yang harus kita bongkar, yang harus kita ketahui agar jangan sampai pesan-pesan Allah itu kita lalui begitu saja tanpa kesan, tanpa pesan. Karena Allah sendiri memang menurunkannya dalam konteks sedang berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita itu diajak ngomong sama Allah. Kalau kita cuman bilang amin amin doang, apaan lo amin amin lo kagak paham gitu kan. Nah, setiap qori membaca ayat langsung dijawab sama jamaahnya Allah gitu kan. Allah Allah doang, apaan maksudnya? Nggak tahu, yang penting Allah lah gitu kan. Nah ini karena yang dikagumi adalah suara qori'nya, napasnya yang panjang, iramanya yang merdu, tapi pesan dibalik dari ayatnya, nah itu masih jadi PR besar buat kita. Nah semoga ke depan itu semua bisa kita selesaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.